Halo Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok Padi dan Kapas dengan saya Steven Ignatius Chandra sebagai host pertama dengan teman-teman saya. Saya Wilhelmina Atmaja sebagai host kedua. Saya Sabitri Maratisari sebagai narasumber pertama. Dan saya Sinda Januarita sebagai narasumber kedua. Jadi tujuan kita dari membuat video ini adalah untuk penilaian ujian akhir semester mata kuliah Pancasila. Tugas kami adalah untuk membuat podcast diskusi edukasi berkelompok dengan memfokuskan topik HAM di dunia kerja atau dunia industri. Selamat menonton. Halo semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi kalian semua yang sedang menonton video podcast ini. Kalian pasti masih ingat dong sama kita berdua, host kesayangan di podcast kalian, Pod Santai. Dengan aku Steven Ignatius Chandra. Dan aku Wilhelm. Udah berapa minggu ya setelah video podcast terakhir kita, kayak udah terasa lama banget kayaknya. Iya nih, tapi di video podcast kita kali ini mau bahas apa sih kita, Steven? Udah gak sabar ya. Jadi di podcast kita kali ini kita akan membahas mengenai HAM. Tapi sebelumnya aku mau nanya dulu dari kamu Wilhelm. Kamu tuh udah tahu belum sih apa itu HAM? Dan menurut pandangan kamu HAM itu kayak apa dan bagaimana? Jadi HAM sendiri itu kan hak asasi manusia ya. Itu adalah hak dasar yang dimiliki setiap manusia dan itu nggak bisa diambil atau direbut dari manusia itu sendiri. Even sama negara pun nggak bisa direbut. Nah, hak ini tuh kalau dilanggar atau kayak kita melanggar hak orang lain itu ada sanksi atau hukum. Nah, maka dengan itu dibuat peraturan agar orang-orang tuh nggak semena-mena sama orang lain. Nah, itu sih kalau dari aku. Kalau dari kamu gimana nih, Steven? Wah, kalau aku sih setuju banget kamu sama pendapat kamu Wilhelm. Seperti namanya aja HAM ya, hak asasi manusia. Berarti hak yang dimiliki setiap manusia atau setiap individu. Dan hak itu didapatkan hanya karena kita itu manusia. Nah, menurut aku, HAM itu mencakup hak-hak seperti contohnya hak untuk hidup, hak untuk kebebasan, dan hak keadilan. Dan dibalik semua hak-hak itu terdapat prinsip HAM yang bertujuan untuk melindungi martabat, kebebasan, dan kesejahteraan setiap individu tanpa memandang atau mendiskriminasi ras, agama, atau suku. Nah, bener banget tuh. HAM tuh kan udah sering banget ya kita dengar di sekitaran kita. Iya, dan setahu aku udah ada sih undang-undang yang mengatur tentang HAM itu sendiri. Contohnya itu pada UU nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan di UU nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. Jadi sebenarnya HAM itu udah mendapat perlindungan dan penegakan oleh negara loh. Loh, ternyata tuh HAM tuh udah ada loh di undang-undang. Tapi kenapa ya, Steve? Kalau misal HAM tuh masih sering dilanggar di masyarakat ini? Kalau menurut aku pelanggaran HAM dan hukum itu masih banyak banget terjadi di sekitar kita ya. Contohnya misalnya itu pencurian, pengancaman, bahkan merusak nama baik itu juga termasuk dalam melanggar HAM. Dan menurut website hukumonline.com terdapat 3 alasan mengapa pelanggaran hukum itu atau pelanggaran hak asasi manusia itu bisa terjadi. Yang pertama, karena lemahnya penegakan hukum. Dan yang kedua, masyarakat tuh udah menganggap kayak pelanggaran tuh biasa aja. Dan yang ketiga, mereka udah kepatuhan hukum terhadap hukum itu udah rendah banget gitu. Oh gitu ternyata. Jadi masyarakat tuh masih minim pengetahuan ya tentang HAM. Iya, betul banget Juhel. Oleh karena itu, kita membuat podcast ini untuk mengedukasi atau memberi pembelajaran lebih tentang HAM itu sendiri, Will. Tapi dari tadi kayaknya kita terus deh yang ngomong. Ini ada 2 orang ini sebagai narasumber kita, mungkin bisa memperkenalkan dan bisa menceritakan tentang kisah-kisah hidupnya yang mengenai HAM tersendiri ya. Boleh, kalau gitu Kak Bebet dipersilakan. Ya, Kak Bebet. Halo Kak. Halo Selamat datang di Kak. podcast kami. Apa kabar Kak? Baik banget. Baik. Kak, dipersilakan Kakak untuk cerita pengalaman Kakak mengenai HAM. Oke, tapi sebelum aku cerita, aku mau nyampaikan terima kasih buat kakak-kakak karena udah mau mengundang ke podcast ini. Jadi salam kenal semuanya, aku Bebet. Di sini aku sebagai mantan buruh sebuah pabrik. Yang namanya nggak akan disebut karena untuk kenyamanan bersama. Jadi pengalaman aku selama bekerja 5 tahun di pabrik ini cukup mengesankan karena terjadi suatu ketidakadilan di mana upah saya
seharusnya dibayar sesuai UMK sebesar 4,5 juta itu tidak dibayar penuh. Maka saya dan rekan-rekan saya pun cuma dibayar sekitar 2,1 jutaan, dan itu pun semuanya sudah mencakup seluruh biaya tunjangan lainnya seperti untuk biaya makanan dan sebagainya. Tapi masalah itu semakin rumit semenjak terjadinya COVID-19 waktu itu. Jadi yang seharusnya saya dan rekan-rekan saya mendapatkan THR itu saya dan rekan-rekan saya hanya mendapatkan 20% dari yang seharusnya saya dapatkan. Maka dari itu dengan ketidakadilan seperti ini akhirnya saya dan teman-teman saya itu berusaha untuk membawa masalah ini ke jalur yang lebih serius itu. Wah, ternyata tuh nyata ya, kerja terus tapi gaji nggak naik-naik. Padahal setahu aku itu udah ada undang-undang yang ngaturnya loh. Nah, itu tuh undang-undangnya sendiri tuh pasal 23 ayat 1 PP 36 tahun 2021 mengenai pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dibanding upah minimum padahal. Iya, sama saya bekerja juga, saya itu sama rekan saya juga tidak mendapatkan BPJS sama bekerja di situ, BPJS Ketenagakerjaan. Dan ternyata juga dengan kejadian yang ini akhirnya saya itu dan juga teman-teman berusaha untuk mencari keadilan dari perusahaan tersebut, dan sampai sekarang belum ada jawabannya seperti itu. Dan ternyata udah diatur dalam undang-undang juga ya. Iya. Jadi aku baru baca itu ada UU baru untuk menyejahterakan para buruh. Nah, itu tuh UU baru itu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Pasal 81 Angka 27 UU 6 2023 yang mengubah Pasal 88 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Nah, itu dinyatakan tegas bahwa pemerintah pusat menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak kerja atau para buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Nah, salah satu kebijakan pengupahan itu adalah upah minimum. Nah, itu sih kalau dari segi hukumnya, bahkan tuh sebenarnya si perusahaan ini tuh bisa dikasih hukuman karena ada pasal yang jelas mengenai sanksi yang bisa diberikan. Nah, jadi ini sekarang kondisinya kalau boleh tahu Kak Bebet, gimana itu jalur hukumnya? Iya, karena udah ada pasal-pasal yang menentukan, jadi akhirnya saya dan rekan-rekan saya itu berdiskusi secara matang, dan akhirnya hasil yang kita dapatkan adalah kita akan membawa masalah ini ke jalur hukum. Iya, bener banget, aku setuju. Gimana kalau misalnya pendapat Kak Steven? Kalau menurut aku sih untuk mengambil jalur hukum itu kembali lagi kepada KBP dengan rekan-rekan ya. Tapi memang kalau dari analisa aku, dari cerita yang KBP ceritain, ada 3 masalah yang menurut aku fatal banget dari perusahaan yang KBP kerja ini. Dan mungkin itu bisa jadi pertimbangan untuk KBP dan teman-teman untuk membawa ini ke masalah hukum ya, ke jalur hukum. Nah, yang pertama itu ada pembayaran gaji yang seharusnya mengikuti UMK atau yang bisa dibilang upah minimum kota atau kabupaten. Nah, dan di sini tadi diceritakan 4,5 juta UMK-nya ya. Iya, Tapi dibayarkan hanya 2 juta sampai 2 juta setengah. Itu berarti kan udah melanggar suatu aturan. Nah, yang kedua yaitu untuk tidak memberikan hak asuransi atau BPJS kepada buruh atau karyawannya. Dan itu menjadi pelanggaran yang kedua, sehingga sampai ketiga itu membayarkan hanya 25% dari uang THR. Karena membayarkan upah sesuai dengan semestinya itu wajib dari perusahaannya kan. Kalau gitu ya kami doakan yang terbaik ya buat Kak Bebet. Semoga kedepannya lancar-lancar. Iya, terima kasih. Nah, di sebelah aku ini ada narasumber kedua. Nah, dia akan menceritakan sendiri deh pengalamannya gimana. Halo semuanya, sebelumnya terima kasih kakak-kakak telah mengundang saya di podcast pada kali ini. Jadi perkenalkan, nama saya Santi, saya merupakan mantan buruh pabrik. Jadi saya itu pernah kerja di sebuah perusahaan yang tidak pernah saya sebut namanya karena demi nyaman kita bersama. Itu saya kerja di tahun 2018 dan di daerah Jakarta Timur. Nah, jadi saya ingat banget pas itu saya kerja dalam kondisi saya sedang hamil di usia sekitar 34 sampai 35 minggu. Nah, karena
dekat dengan waktu mau melahirkan, jadi saya mengambil cuti untuk rest day dan persiapan kehamilan. Jadi karena saya mau cuti, saya mau meminta pada atasan saya untuk mengambil cuti. Namun atasan saya cuma memberi saya cuti selama 1 bulan saja. Nah, karena saya merasa nggak terima, saya pasti merasa ingin melakukan pembelaan diri, seperti kayak kenapa hanya sebulan gitu kan. Nah, namun atasan saya cuma menyatakan kalau emang cuti kehamilan hanya sebulan di perusahaan ini. Kalau misalnya lebih, itu gaji kita akan dipotong. Nah, karena hal itu, jadinya saya mau nggak mau cuti hanya selama sebulan, dan karena keadaan mendesak juga, jadi suami saya itu kerja di luar kota dan saya cuma tinggal bersama ibu kandung saya di rumah. Jadi mau nggak mau saya kerja. Nah, pastinya saya sedih ya, karena kayak anak saya ditinggal bersama ibu saya. Padahal itu anak saya kayak kenapa diurus oleh orang lain. Pastinya merasa nggak enak juga. Nah, karena saya memaksakan diri kerja walaupun cuma sebulan cuti, jadinya saya kerjanya tuh nggak enjoy, nggak enak. Mental saya juga sempat turun drastis ya, karena habis lahiran pasti mentalnya belum stabil, fisiknya juga belum pulih kayak awal. Jadi saya nggak kuat, akhirnya saya mengundurkan diri dan mencari kerjaan lain. Jadi saya baru mulai lagi kerja setelah 6 bulan. Wah, terima kasih untuk ceritanya ya Kak Santi. Ini cukup memprihatinkan untuk mendengar ceritanya, karena memang setahu saya untuk cuti kehamilan itu memang diberikan oleh pemerintah selama 3 bulan. Namun mungkin perusahaannya yang melanggar sehingga seperti itu ya. Betul sekali. Lalu apakah Kak Santi sudah mencoba untuk melapor ke Dinas Ketenagakerjaan setempat? Sudah Kak, saya sudah melaporkan ke dinas setempat seperti itu. Padahal ya, menurut pasal 82 ayat 1 UU Ketenagakerjaan itu tuh dijelasin kalau misalnya pekerja perempuan itu berhak memperoleh istirahat sebanyak 1,5 bulan sebelum dan sesudah melahirkan. Nah, maka dengan itu harusnya kakak bisa menuntut hak kakak. Tadi kakak udah bilang ya, udah buat laporan. Hasilnya gimana kak? Untungnya dinas setempat itu merespon dengan baik dan cepat ya. Jadinya perusahaan itu sudah diberikan surat peringatan, dan saya juga setelah diberikan kompensasi. Nah, kalau menurut kamu Steph, gimana nih mengenai kasus yang dialami oleh Kak Santi? Kalau menurut aku tindakan dari atasan atau perusahaan Kak Santi itu nggak benar ya, soalnya itu merupakan tindakan diskriminasi terhadap kaum perempuan, terutama para ibu. Nah, kalau misalnya dari kedua kasus yang sudah diceritain sama Kak Bebet sama Kak Santi, kedua kasus ini bisa disimpulkan dengan Pancasila. Contohnya pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini menjelaskan bahwa setiap orang bahwasannya memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang baik, yang adil dan yang benar. Selain itu bisa dikaitkan juga dengan sila kelima dengan nilai keadilan, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hak untuk mendapatkan cuti hamil dan mendapatkan upah yang sesuai, karena haknya merupakan bagian dari hak kesejahteraan sosial yang melibatkan perlindungan terhadap hak-hak individu untuk mencapai standar hidup yang layak gitu kan. Dan dengan adanya HAM ini juga itu melindungi dan menghormati hak-hak setiap orang, termasuk hak perempuan untuk cuti hamil, termasuk untuk mendapatkan upah yang menjadi haknya, seperti itu kan. Kalau gitu itu aja sih dari kita. Cukup dengan podcast hari ini. See you in the next podcast.